Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory valuation pada Odoo. Nah, jadi di sini sebelumnya inventory valuation sendiri itu apa sih? Jadi kalau misalnya berdasarkan dokumentasi di Odoo, inventory valuation itu refers to how you value your stock. Jadi kayak bagaimana kita memvalue stok kita. Nah, jadi di inventory valuation ini tuh ada 3 costing methods, yaitu standard price, average price, sama FIFO. FIFO itu tuh first in, first out. Oke, jadi inventory valuation ini itu sendiri itu merupakan biaya persediaan yang terkait dengan inventory di akhir periode. Jadi kayak inventory pada reporting di akhir periode. Jadi hal ini tuh berguna buat perhitungan COGS nantinya. COGS itu cost of goods sold. Nah, sebelumnya inventory valuation itu juga berkaitan dengan produk kategori. Jadi nanti ini costing methodnya itu akan di-define di produk kategorinya, di produk kategori yang ada di modul inventory. Oke, yang pertama adalah costing method standard price. Jadi standard price ini seperti yang dilihat kalau ini any product will be valued at the cost that you define manually on the product form. Jadi standard price ini merupakan harga yang di value yang udah kita define dari awal, udah kita set dari awal. Jadi value-nya itu akan selalu mengikuti harga yang kita masukkan dan yang kita set di awal. Nah, di sini ada contoh. Misalnya di sini unit cost yang dipasang itu seharga 10 euro. Nah, di sini ada skenario kalau misalnya ceritanya dia menerima 8 produk seharga 10 euro. Jadi di sini harganya akan tetap mengikuti unit cost yang sebelumnya, yaitu 10 euro. Jadi di sini menghasilkan inventory value sebesar 80 euro karena tadi menerima barang 8 berarti dikali 10 kan. Nah, selanjutnya ada lagi nih dia menerima 4 products at 16 euro. Cuman kan karena kita di sini makainya itu standard price, jadi dia akan mengikuti harga yang awalnya. Jadi di sini karena tadinya ada 8 ditambah 4 produk, jadi ada 12 produk sekarang yang ada di tangan. Terus makanya tadi 4 produk ini dikali dengan 10 euro berarti sekarang menghasilkan 80 ditambah 40 euro gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini mengeluarkan lagi nih 10 produk. Nah, di sini tuh berarti yang dikurangi adalah harga mengikuti si unit cost yang udah kita set di awal juga yang 10 euro. Begitu pula dengan selanjutnya. Jadi intinya adalah di sini standard price itu di sini kita udah nentuin nih standar harga yang udah kita define dari awal secara manually di product form kita gitu. Nah, selanjutnya adalah average price. Jadi average price ini biasa disebut juga average cost atau AFCO. Jadi di sini adalah each product has the same value as this value is the average purchase cost of the product. Nah, jadi AFCO ini adalah nilai rata-rata produk yang ada di inventory tersebut. Kemudian perlu digarisbawahi kalau di sini dibilang kalau average cost does not change when product leave the warehouse. Jadi mau ada produk masuk, receive, ataupun keluar, deliver, itu tidak akan memengaruhi value pada unit cost. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah skenario. Yang pertama kan unit cost-nya ada 0 nih, berarti. Nah, terus habis itu di sini dia receive 8 products at 10 euro. Oke, jadi di sini seperti biasa 10 euro, berarti dia punya 8 quantity sekarang dikali 10, jadi 80 euro. Nah, kemudian dia menerima lagi nih 8 produk di 16 euro. Nah, kenapa di sini jadi 12 euro? Maaf, sebelumnya tadi ada sedikit distraksi, jadi akan saya ulang ya. Kenapa di sini dapatnya 12 euro, padahal di sini kita receive for products at 16 euro. Oke, jadi pertama kan di sini tadi ada 8 produk, terus kita nambah lagi 4 produk, berarti ada 12 produk kan. Nah, terus di sini ada 4 produk at 16 euro, berarti di sini 4 dikali 16 euro. Menghasilkan 64 euro. Nah, 64 euro ditambah 80 euro, jadinya 144 euro. Nah, 144 euro ini dibagi dengan produk yang kita punya sekarang, 12. Jadi, 144 dibagi 12, makanya sekarang unit cost-nya ada 12 euro. Jadi,
seperti namanya kan average cost, berarti dia itu merupakan rata-rata yang ada di inventory sekarang. Makanya sekarang jadinya 12 euro karena 144 dibagi dengan 12 produk yang sekarang ada di tangan kita gitu. Begitu pula dengan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah costing method untuk FIFO atau first in first out. Jadi di sini dibilang kalau FIFO itu the products that are value at their purchase cost. Jadi when a product leaves stock, that's the first in first out rule. Nah di sini dibilang nih pay attention kalau jadi value yang pertama kali masuk dia juga akan menjadi value yang pertama kali keluar seperti namanya first in first out. Jadi yang pertama kali masuk, dia juga yang pertama kali keluar. Nah, jadi contohnya bisa dilihat ada skenario di sini kalau yang pertama dia kan receive 8 produk, terus selanjutnya dia mereceive 4 produk. Dan di yang ketiga dia itu ngedeliver 10 produk. Berarti ini ada 10 produk yang akan keluar kan. Nah, tadi tuh yang pertama kan dia masuk 8 produk. Seperti definisinya juga, tadi kan first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Jadi yang pertama kali akan dikeluarkan adalah produk yang pertama kali masuk, yaitu si 8 produk pertama ini. Makanya di sini minus 8 dikali 10. Kemudian kan mau keluarinnya ada 10 barang. Kita akan mau mengambil 2 barang lagi dari barang yang keduanya yang tadi habis yang pertama kan udah keluar. Kita ambil dari yang di sini. Berarti makanya di sini minus 2 dikali 16 euro. Jadi seperti definisinya intinya adalah value yang pertama kali yang masuk dialah yang pertama kali keluar juga gitu. Nah, setelah sudah mengetahui tentang teorinya tadi, costing methods, standard price, AFCO dan FIFO, sekarang kita akan coba nih bagaimana implementasinya di dalam UDU. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau inventory valuation ini berkaitan dengan produk kategoris. Jadi, yang pertama kali kita harus bikin adalah produk kategorisnya. Nah, di sini saya mau create produk kategoris untuk ketiga costing method, yaitu untuk standard price, first in first out, FIFO, dan AFCO. Jadi yang pertama standard price. Misalnya di sini nama kategorinya adalah product for standard price. Nah, di sini inventory valuation-nya saya set manual, soalnya nanti kita mau nge-set unit cost-nya dari awal kan, karena seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, kalau standard price itu kita akan memakai unit cost yang sudah di-set di awal. Gitu. Terus di sini save. Nah, selanjutnya akan bikin lagi untuk produk for Vivo. Nah, di sini inventory valuation saya pakai automated supaya nanti stoknya saya nggak perlu isi lagi, ini langsung otomatis. Sini langsung save dan bikin lagi buat apa ya? Ini juga saya set automated biar stock propertiesnya nggak perlu isi ulang. Oke. Di sini produk kategori sudah dibuat. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat produknya. Selanjutnya adalah bikin produk. Nah, bikin produk ada di sini, master data, products. Nah, di sini kita create produk baru aja ya. Pertama di sini create. Misalnya di sini kita mau bikin produk lampu. Ini misalnya lampu untuk percobaan yang standard price, misalnya lampu standar. Di sini kategori produk kategorinya pakai yang udah kita bikin tadi, product for standard price. Terus sini teksnya saya ilangin. Terus seperti yang udah dijelasin di yang teori tadi, kalau misalnya di sini kan kita nentuin udah ngeset yang cost dari awal, misalnya di sini 10. Terus misalnya di sini sales price-nya saya jual 10.000. Nah, oke, di sini langsung save aja.
Nah, karena kita udah bikin produknya, sekarang kita cobain untuk ngebeli si produk ini supaya kita bisa lihat nih si inventory valuation-nya. Jadi yang pertama di sini untuk beli si produk kita harus ke modul purchase. Sorry, agak lama. Nah, di sini saya akan memakai skenario yang sama kayak yang teori tadi. Di sini ceritanya adalah membeli beli 8 produk ya. Menerima 8 produk. Oke. Di sini saya akan create quotation. Sorry, maksud saya membeli ya tadi emang mau menjual. Oke, nggak jadi. Maaf. Oke, lanjut aja langsung. Misalnya di sini dari Gemini Furniture, terus langsung add aja produknya, yang produk yang udah kita buat tadi, lampu standar. Nah, karena saya mau nyamain nama skenario yang ini, di sini ada 8 kuantitinya dengan harga 10 ya, 10 euro. Terus di sini matiin aja teksnya. Oke, terus langsung aja confirm order. Terus di sini ceritanya udah terima produknya, receive products, dan langsung di validate aja. Oke. Terus di sini cara untuk ngecek apakah ada di inventory valuation kita atau enggak, langsung aja ke inventory. Terus ke bagian reporting, inventory valuation. Nah, ini kan ada banyak, mungkin kita bisa group by kategori aja ya. Nah, ini. Nih, seperti yang udah saya bikin tadi, di sini kita menerima 8 quantity dengan value 80. Oke, sama ya nih. Terus saya mau coba lagi nih untuk menerima yang 4 produk dengan harga 16 euro. Oke, mari kita coba. Beli lagi berarti ke modul purchase lagi. Sorry, modul purchase. Create. Misal tadi dari vendor yang sama. Lampu standar. Kuantitinya ada 4 ya. 4 dan unit price 16. Ini teksnya saya matiin biar ini. Kemudian confirm order. Receive produknya. Terus validate. Oke. Ini udah ya. Terus kita bisa cek lagi ke modul inventory. Reporting, inventory valuation. Group by kategori. Oke, nih lihat di sini. Kuantitinya ada 12, kan tadi kita pertamanya nge-receive 8 produk, ditambah 4 produk baru ya, dengan value 120. Oke, sama ya. Nah, di sini kurang lebih skenario yang akan saya lakukan adalah sampai operation yang kedua aja, karena untuk selanjutnya akan sama aja, karena seperti yang udah saya jelasin di awal, kalau dia mau berapapun harganya tadi, si unit price-nya diganti ke 16 euro pun, dia akan tetap mengikuti unit cost yang udah kita set di awal, yaitu 10 euro. Jadi makanya di sini value akhirnya adalah 120 euro. Gitu. Selanjutnya adalah kita mau menjalankan skenario untuk costing method AFCO. Oke, jadi yang pertama adalah bikin dulu nih produk untuk AFCO-nya. Nah, di sini misalnya lampu AFCO ya. Di sini produk kategorinya AFCO, produk for AFCO.
Di sini saya matiin. Nah, di sini kalau cost price nggak bisa diganti karena tadi pas bikin kategori AFCO ini saya set dia inventory valuation-nya automated. Sales price misalnya seperti ini. Oke, save aja. Nah, sekarang kita akan menjalankan skenario untuk si AFCO. Yang pertama, saya akan sama nih akan menggunakan skenario yang dari sini. Misalnya di sini adalah menerima 8 produk di harga 10 euro. Oke, jadi di sini kita pertama harus ke modul purchase, create, terus misalnya ini ke gaming furniture, terus add tadi lampu AFCO ya. Terus di sini kuantitinya receipt 8 dengan harga 10. Ini teks dilain aja biar sama dengan skenario-nya. Kok nggak mau? Nah, bisa. Oke, 8, 10, 80. Oke. Langsung aja confirm order. Oke, ini ceritanya udah receive produk ke-8. Harga 80. Oke, ini udah kan. Validate. Oke, langsung. Sekarang kita cek di modul inventory. Ke reporting, inventory valuation. Grup by kategori biar cepat. Oke, lihat ya nih kuantitinya sekarang kita receive ada 8 dengan value 80. Sama ya. Selanjutnya untuk yang skenario kedua adalah menerima 4 produk dengan harga 16 euro. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang berarti ke modul purchase lagi. Lakukan hal yang sama kayak tadi, bedanya sekarang quantity sama price-nya beda ya. Jadi ini Gemini Furniture, terus lampu AFCO. Terus quantity-nya, sorry, saya lupa. 4, 16 euro. Oke, 4. Price-nya 16. Oke. Confirm order. Kita dari sini receive produk. Ini. Oke, ini udah. Langsung cek lagi ke modul inventory. Terus lihat di inventory valuation-nya. Oke, ini jadi 144 ya. Seperti yang sama tadi teorinya, berarti dia merata-ratakan semua jumlah value produk yang ada di inventory. Jadi kan tadi awalnya ada 8 produk, ditambah 4 produk jadi 12 produk, terus harganya tadi 80, ditambah 64 euro kan. Jadi harusnya 144, sorry, 144 terus dibagi dengan 12. Jadi di sini kuantitinya ada 12. Gitu. Oke. Lanjut ke skenario selanjutnya. Di sini delivery 10 produk. Kalau delivery berarti di sini kita mau coba dengan modul sales ya. Jadi di sini bikin quotation. Misalnya customer-nya Azure Interior. Produknya tadi lampu AFCO ya. Terus di sini mau ngirim 10 produk dengan harga 12 euro. Terus ini unit price-nya 12. Ya kan ya, 12. Oke. Terus di sini langsung aja confirm.
Oke, langsung aja kita delivery produknya. Terus di sini karena mengirim validate. Oke, ini udah ya. Sekarang kita cek ke mobile inventory. Sorry, bukan inventory report. Inventory valuation. Nah, di sini value-nya 24 dengan quantity 2. Coba kita cek ya. Sama ya di sini. Berarti sisanya ada 2 produk dengan value 24. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk skenario yang menerima 2 produk ini kurang lebih sama yang kayak tadi yang kita harus ke mode purchase lagi, nambah 2 produk dengan harga 6 euro. Jadi saya tidak akan mengulang lagi karena caranya kurang lebih sama kayak yang saya demokan tadi. Nah, ini udah selesai demo saya tentang costing method yang AFCO. Lanjut sekarang skenario untuk costing method yang Vivo. Oke, jadi di sini bikin dulu nih produk buat Vivo-nya. Create. Sini misalnya lampu Vivo. Produk kategorinya yang Vivo. Yang tadi udah dibikin, terus ini yang ada teks. Salah ini. Nah, cost-nya di sini juga nggak bisa diedit ya, karena tadi di produk kategori udah di sub automated. Ini save aja. Oke, lanjut. Di sini saya juga akan memakai skenario dari documentation audio ini. Di sini dia mau menerima 8 produk dengan harga 10 euro. Oke, sebenarnya sama caranya kayak yang sebelumnya. Di sini harus ke mode purchase dulu. Terus di sini kita melakukan pembelian untuk si lampu Vivo tadi ya. Vivo di sini kuantitinya 8 dengan harga 10. Ya kan ya, 8 harga 10. Oke. Langsung aja confirm order. Oke, langsung cerita di sini sudah menerima produknya sebanyak 8. Oke, validate, apply. Nah, sama kayak tadi, cek lagi di model inventory, di inventory valuation-nya, apakah value-nya akan didapatkan 80 juga atau enggak. Kan tadi kita habis nerima 8 dengan harga 10 ya. Oke, di sini sama ya, value 80 dengan harga 8. Selanjutnya menerima 4 produk dengan harga 16 euro. Oke, jadi sebenarnya 2 skenario awal ini sistem mematikannya sama ya kayak si yang average price ini. Nanti perbedaannya akan kita lihat kalau misalnya kita sudah mendeliver 10 produk ya. Karena yang diambil adalah 10 produk yang pertama kali 8 produk yang pertama kali masuk. Oke, di sini kita lakuin dulu tuh yang menerima 4 produk. Sama caranya di modul purchase juga. Ini 4 produk 16 euro. 4 16. Ini teksnya. Oke. Confirm. Receive. Validate. Apply. Oke.
Cek lagi di modul inventory, reporting, inventory valuation, retrieve. Terus ini lihat lagi di Vivo. Oke, dia sekarang kuantitinya ada 12, kan tadi kita nerima 8 dan 4 produk, jadi ada 12 dengan value 144. Oke, sama ya. Nah, sekarang akan delivery 10 produk dengan harga 16. Oke, untuk delivery kita ke modul sales. Ini di sini create quotations-nya. Di sini misalnya jual ke Azure untuk si produk lampu Vivo tadi ya. Di sini akan mendeliver 10 produk ya. Yang harga 16. Oke. Confirm. Oke. Langsung aja nih di delivery. Nah, di sini ceritanya udah terima nih. 10. Oke. Sekarang kita cek lagi di modul inventory. Reporting, inventory valuation-nya apakah akan berubah sesuai dengan costing method Vivo atau enggak ya. Oke, di sini seperti yang kita lihat udah berjalan ya 32 value-nya dengan quantity 2. Gitu. Oke. Nah, sorry. Jadi kenapa bisa segini? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia tuh akan mengambil 8 barang yang sebelumnya, yang pertama kali masuk banget, kan di sini ada 8 barang, kemudian mengambil 2 sisanya dari yang setelahnya. Jadi memang first in first out ya, dia akan mengambil 10 barang yang pertama kali masuk dan akan mengeluarkan barang yang pertama kali masuk juga. Oke, terus untuk yang skenario receive to products-nya sepertinya tidak akan saya jalankan karena caranya sama aja ya, modul purchase terus menerima 2 produk dengan harga 6 euro. Caranya sama pas kita menjalankan skenario yang ini. Jadi di sini sebenarnya tadi saya mau membuktikan aja kalau inventory value-nya akan 32 karena dia Vivo dengan cara yang seperti ini gitu. Nih sudah terlihat. Nah, sekiranya sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang inventory valuation, yaitu untuk costing method standard price, AFCO, average cost, dan Vivo first in first out. Semoga video ini dapat membantu dan semoga skenario yang saya jelaskan juga sudah jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.